Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, orang membina mahligai rumah tangga pada umumnya menginginkan sebuah kebahagiaan dan kedamaian di dalam keluarga. Dan tentu saja sebuah disharmonisasi dalam keluarga merupakan persoalan tersendiri bagi pasangan itu. Nah, ini fenomena di Kabupaten Banyuwangi selalu mendapatkan ranking angka perceraian tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di samping saya ada narasumber yang akan secara khusus membahas persoalan rumah tangga dan perselingkuhan. Nah, Mbak Eni, nama lengkapnya siapa Mbak Eni? Kalau netizen sih biasanya Eni Laros. Eni Laros, lari pusing berarti ya. Kalau nama lengkap itu bisa banyak arti apa gitu. Itu? Kalau Laros itu bisa juga salam urik-urik sih. Urik-urik sih ya. Artinya apa itu? Seneng hura-hura. Oh, hura-hura berarti rame-rame happy-happy ya, happy-happy. Oke, pemirsa, Mbak Eni Laros atau Eni Setiawati ini background-nya adalah seorang advokat atau lawyer atau pengacara di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita akan bincang-bincang membahas rumah tangga yang secara khusus ini persoalan perselingkuhan Mbak Eni ya. Oke Mbak Eni, ini saya membaca statusnya Mbak Eni di beranda Pacebuk ya, Pacebuk ya. Ini kalau boleh saya bacakan, ini seperti pemirsa yang Anda lihat di tayangan, Mbak Eni menuliskan dalam berandanya begini, ramalanku, prediksi tahun 2023 adalah tahun perselingkuhan. Waspadalah, jaga pasanganmu. Nah, ini akan menjadi topik yaitu perselingkuhan. Mbak Eni, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ini sudah mendapatkan banyak komentar dan like ini ya, luar biasa. Apa yang mendasari Mbak Eni menulis status seperti itu tadi? Jadi biasa saya itu setiap bahkan mulai kecil dulu itu kalau kecil itu saya tuh zaman dulu kan ada namanya apa itu SDSB. SDSB. Nah itu kadang sama tetangga-tangga, ayo nomornya piro gitu kan. Bikin saya ramalan ngomong, iya saya ngomong beli sandal gitu kan, beli sandal. Besoknya dapat sandal semua tetangga-tetangga itu kan, waktu itu SDSB resmi kan dari pemerintah kan, sumbangan dana sosial berhadiah. Ditanyain lagi besoknya dapat lagi. Nah, oh gitu ya. Terus saya tuh terus remaja gitu, kalau ke tempat apa gitu kayak nggak enak gitu ya, nggak berangkat saya. Nah teman-teman yang berangkat, saya berangkat, nah, ada kejadian terus seperti itu. Nah makanya ini saya kok dari yang kemarin prediksi sebenarnya benar juga yang 2022. Nah ini 2003 sepertinya seperti status. Jadi tahun perselingkuhan. Mbak Eni dengan kemampuan batin yang luar biasa ini, kenapa Mbak Eni nggak lebih konsen aja sebagai seorang peramal ya? Kok malah memilih bidang hukum ini gimana ceritanya? Jadi itu sebetulnya kalau milih enggak, tapi itu justru saya buat sebagai simbiosis. Jadi advokat itu kan prediksi juga. Nanti seperti ini. Nanti klien saya seperti ini. Nah itu juga saling saya olah untuk keterkaitan ke profesi saya. Artinya gitu. Bisa diperbantukan mengkristal dengan profesi ya. Oke, Mbak Eni, apakah prediksi jenengan tahun 2023 ini berkenaan juga meroketnya angka perceraian dan perselingkuhan menjadi penyebab adanya sebuah perceraian itu atau bagaimana itu? Enggak. Beda ya, kalau saya banyak yang komentar itu kan, kalau selingkuh kan dari dulu, tapi enggak, saya melihat tahun ini kayaknya yang tingkat perselingkuhan itu semakin tinggi. Nah seperti kayak kemarin kan mantu dengan mertua yang viral itu kan, nah itu, nah ini saya melihat semua, bahkan ke pejabat-pejabat. Oh gitu, pejabat-pejabat juga akan melakukan itu ya? Akan nanti ada beberapa pejabat yang
terkuat skandalnya. Begitu ya. Iya, Begitu. iya. Oke, Mbak Eni, sebuah ramalan, sebuah prediksi, sebuah analisa itu tidak lepas yang namanya indikasi-indikasi, ya gitu. Bisa bisa digambarkan nggak seperti apa indikasi-indikasinya itu? Kalau saya kan suka apa ya, baca-baca astronomi, Hmm, terus feng shui gitu, hmm, sio-sio gitu, itu hmm, saya suka. hmm. Jadi ini ya. Nah, tapi saya yang untuk tahun ini ke perselingkuhan. Perselingkuhannya. Kalau beda dengan tahun kemarin. Eh, Kemarin itu perebutan kekuasaan eh, gitu. hmm. Jadi yang sekarang ke perselingkuhan Nah, dan ada indikasi sampai ke pejabat-pejabat. sudah pejabat. Iya. Berarti ini perselingkuhan itu kan selalu identik dilakukan orang yang sudah berumah tangga. Biasanya kan begitu, istilah perselingkuhan ini. Kalau dalam dunia politik disebut perselingkuhan politik, kan begitu. Nah, dalam rumah tangga ini apakah juga berpotensi terhadap terjadinya keretakan rumah tangga hingga berujung ke perceraian atau bagaimana? Enggak. Kalau yang ini bukan ke spesifik, artinya orang yang punya pasangan dan enggak, tapi ke perselingkuhannya ini yang heboh-heboh gitu. Mungkin ke itu tadi tokoh-tokoh terkenal akan Hmm, mencuat pejabat hmm, untuk apa? Akan gagal karena perselingkuhannya. Saya hmm, melihatnya seperti itu. hmm, Itu prediksi ya. hmm, Terus apa? Bukan lagi ke pasangan dengan pasangan lain karena hmm. seperti yang viral kemarin kan itu anak apa mantu dengan mertua gitu Mertua. kan. Bisa jadi nanti yang selama ini mungkin dengan mungkin apa orang yang dipercaya, mungkin pegawainya atau apa yang selama ini tidak disangka-sangka lah. Artinya Ah, yang selama faktor ini kedekatan berarti ya? Lebih ke sana atau bagaimana? eh ya kalau orang Jawa tresno jalaran saka kulino itu mungkin terlalu biasa. Tapi kalau ini yang lebih apa ya? Kayaknya sesuatu deh gitu. Yang mengagetkan pokoknya. Dan nggak sangka-sangka. Kayaknya itu nggak mungkin deh gitu. Kayaknya Eh, tapi nah itu nanti yang dor gitu. Padahal orang-orang terhormat ya. Ya beberapa tokoh Ya, oke. Mbak Eni, pejabat ini berlaku hanya untuk di Banyuwangi apa mungkin se-Indonesia? khususnya Indonesia. Oh, Indonesia ya. Indonesia. Berarti ini luar Tapi biasa. bisa juga luar negeri ya, dalam arti mungkin kerajaan atau Hmm, dari tokoh-tokoh luar gitu. hmm, hmm. Global, 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 Oke, oke. global. Berarti ini tidak hanya Banyuwangi. Kalau Banyuwangi sendiri bagaimana? Bisa jadi, Oh, bisa jadi bisa ya. jadi, ya. Bisa juga mewarnai di Ada, Banyuwangi ya. ada nanti. Ada nanti mungkin sepertinya saya lihat akan terungkap juga Hmm. gitu. Mbak Eni, ini sebagian masyarakat dalam tanda kutip ya, sebagian masyarakat istilah selingkuh ini seringkali diakronimkan ya, diakronimkan. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Nah, ini seringkali seperti itu ya. Nah, kira-kira perselingkuhan yang Mbak Eni ramal ini apakah rumah tangga itu benar-benar terjadinya perselingkuhan itu tetap utuh, keretakan atau mungkin perceraian? Kalau saya lihat, ya itu tadi nggak disangka-sangka. Jadi lumayan tangga memang sudah lama, Kelihatan harmonis ya. harmonis yang kayaknya postingannya selalu berduaan. Hmm, Tahu-tahu tahun ini gitu meledak. meledak. Oh gitu. Berarti berakibat juga kepada keretakan rumah tangga pastinya ya. Bisa dimungkinkan, Berujung ke bisa perceraian gitu. perceraian. Hmm. Mudah-mudahan pengadilan agama nggak banyak lagi nih. Waduh ini Nah, tingkat perceraian sudah. Banyuwangi kan selalu trending kan dengan angka-angka perceraian. Oke, Mbak Eni, kita kembali ke masalah apa indikasi sekarang ya. Eh, Tadi Mbak Eni menyebutkan bahwa terjadinya perselingkuhan ini tak terduga ya. Kita garis bawahi besar dulu ya. Kita garis bawahi tak terduga. Nah, indikasi itu selain tadi disebutkan mungkin karena Wong Jawa menyatakan Tresno. tresno jalaran saka kulino,
atau tresno sejalaran sokong glibet. Kan begitu. Ya, kira-kira seperti apa indikasi yang ramalkan itu? Banyak faktor ya. Apalagi mendekatin musim 2024, kita tahu musim peta politiknya. peta politik. Jadi ada cari-cari lah itu ke arah sana. Tapi memang tahunnya yang membuat seperti itu. Jadi artinya yang perselingkuhan ini dulunya tertutup dan aman-aman saja, bahkan sudah puluhan mungkin bertahun-tahun lah aman. Tahunnya ini yang nggak bisa di Hindari alamnya ya, tahunnya gitu. Tahunnya memang tahun seperti itu, mendua, mentiga atau bagaimana lah. Dan seterusnya ya. Tapi kan dilihat dari di pengadilan agama itu ya, setiap hari kerja banyak sekali orang berdatangan untuk mengikuti proses perceraian ya, sidang perceraian. Apakah ini juga akan menambah angka di seluruh Indonesia khususnya Banyuwangi atau bagaimana ini? Ya mudah-mudahan lah, kita doakan ya jangan sampai lah. Tapi yang pasti ketika perselingkuhan itu terungkap, ya resiko terburuknya pasti mau nggak akan mau ada cerai ya. perceraian gitu. Artinya tahun 2023 Mbak yang digambarkan Mbak Eni sebagai tahun perselingkuhan ini merupakan tahun karma ya. Tahun karma berarti ya bagi orang-orang dalam berumah tangga berarti itu ya. Bukan karma, hati-hatilah, hati-hati karena ini kan mitigasi cara saya. Jadi kalau kalau di Jepang ada mitigasi secara untuk gempa bumi, saya mitigasi perumah tangga nih. Rumah tangga ya yang punya pasangan, yang punya calon, yang bahkan yang sudah berumah tangga, hati-hati karena tahunnya juga mendukung. Memang menghendaki demikian. Oke, Mbak Eni, melihat begitu bahayanya sebuah tren perselingkuhan, apalagi tahun ini dianggap Mbak Eni sesuai mata batin tentunya ya, ini merupakan tahun yang menghendaki terjadinya euforia perselingkuhan ini. Nah, ada kalimat-kalimat terakhir ini yang saya baca. Selain menyebutkan prediksi tahun perselingkuhan, Mbak Eni kan juga mewanti-wanti ya, waspadalah, jaga pasanganmu. Nah, ini seperti apa Mbak Eni memberikan frame menjaga itu? Ya macam-macam ya, mungkin yang biasanya sibuk dengan kerjaan masing-masing, mungkin adalah waktu healing kata anak sekarang, healing. Terus yang kiranya mencurigakan selama ini kayak nggak tahu, mungkin teman dekat ya agak diwaspadai mungkin. Enggak, dengan cara apa kira-kira jaga pasanganmu ini? Dengan cara apa? Apa diikat pakai rantai atau pasang GPS, pasang CCTV boleh atau itu. bagaimana? Wah, itu pasang GPS juga boleh tuh gitu. Bocoran itu. Jadi tren sekarang itu kan gitu, mobilnya GPS, terus handphonenya dikasih GPS juga. Ya banyak lah itu kan motifnya yang pasti perhatian, memberi perhatian juga gitu. Dan nggak terduga gitu, kadang yang kita sangka-sangka kita kumpul deket bisa jadi loh itu yang gitu ya. Orang ketiganya. Begitu. Itu bisa nggak terjadi misalnya nih salah satu pasangan ikut-ikut gabung dengan kelompok tertentu dalam bersosialita. Misalnya nih seorang wanita, seorang istri ikut senam. Biasanya kan senam itu kan seringkali acara kemana-mana gitu bersosialita. Itu bisa nggak menjadi penyebab terjadinya frame atau pintu gerbang menuju perselingkuhan itu? Nggak bisa spesifik seperti itu. Gitu, salah satunya ya. Nggak bisa karena yang pasti tahunnya aja. Tahunnya aja ini kok kayaknya kesana gitu ya. Cuk gitu. Tak terduga semua. Iya. Bukan Tresno Jalana Sukokulino lagi, tapi tahunnya ini tahun apa ya? Penghukuman ya, karma berarti ya kalau itu bisa dikatakan ya, karena kok tahun ini
musimnya kan, musim kan? Iya, iya. Musimnya kok musim orang berselingkuh Ya, misalnya. ya Mas, kita kembalikan masing-masing. Kalau para pihak mungkin enggak terima, karena saya sebagai pengacara ya, mungkin bisa dilaporkan kan di Polres, kan ada unit perlindungan perempuan, itu juga bisa. Kalau sudah mentok mungkin ke pengadilan agama ataupun mungkin ke para pihak yang bisa memediasi lah. Ya, yang istilahnya bisa mengantisipasi. Tapi omong-omong sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Oh Kita iya minum. iya iya iya. Ini saya es kopi nih. Ya, kalau saya hobinya kopi hitam untuk menyempurnakan kehitaman masalahnya ini. Kalau suasana sepertinya tetap ya ke mana? Banjir ya. Banjir kayaknya. tetap ya, banjir tetap ya. Berarti curah hujan tetap tinggi berarti ya. Iya. Oke, Mbak Eni, kita kembali ya. Antara perselingkuhan dengan cara menjaga ya. Tadi saya memberikan beberapa usulan untuk menjaga, pengertian menjaga itu seperti kasih GPS atau CCTV. Karena kadang-kadang bagi seorang pekerja, apalagi pengusaha, itu kan orang-orang jarang ada di rumah. Ini apakah salah satunya juga penyebabnya itu adalah jablay atau bagaimana? Enggak. Sekarang kan, aduh, ini semakin pinter seseorang, ini semakin pinter juga cara mengelabui ya. Karena klien saya pun juga beberapa, padahal sudah telepon video call bener loh. Lah ternyata handphonenya ada 4, Oh, itu kan di gitu. kantor, iya. Jadi dia pakai handphone yang lain ketika janjian dengan Berarti jadi sudah menggandakan handphonenya. Oke, Mbak Eni, kira-kira ending dari terjadinya perselingkuhan ini, menurut instingnya Mbak Eni, apa yang paling ditakutkan oleh Mbak Eni? ya sampai 1 tahun ke depan. Karena kan prediksi 2020, jadi ya sampai pergantian tahun. Terjadi. Iya. Terus ending dari kejadian perselingkuhan sendiri kira-kira apa yang kira-kira paling apa ya mengerikan lah dari hasil perselingkuhan itu sendiri? Ya kegaduhan ya, kegaduhan dalam Rasa arti malu. kegaduhan seperti kemarin yang viral yang mantu dengan mertua itu kan akhirnya apa kan nggak nyangka gitu kan. Nah, makanya saya selalu berpesan waspadalah gitu, waspadalah, dan endingnya ya hanya tahun aja yang bisa menyelesaikan gitu. Karena tahun juga yang membuat seperti itu. Dan artinya masing-masing pasangan itu harus lebih secara dini menjaga keharmonisan, Mitigasinya seperti itu. ya, termasuk untuk menghindarkan pergaulan-pergaulan yang berpotensi menuju perselingkuhan itu sendiri. Betul. Gini deh, pokoknya buat yang punya pasangan-pasangan cepet tanggap deh ketika ada yang mencurigakan, cepet-cepet deh gitu. Ya. Tanggapnya. Yang penting sinyal-sinyal itu begitu mulai tampak udah harus segera diantisipasi. Betul. Gitu. Oke, mungkin ada lagi Mbak Eni tentang apa yang perlu disampaikan, dijabarkan berkenaan dengan euforia perselingkuhan tahun 2023 ya, ini. Itu jadi Pak Denny, itu kan hanya prediksi saya ya selaku saya pribadi, jadi jangan dianggap ini suatu kebenaran gitu kan. Itu kan hanya ramalan. Namanya ramalan kan ada ramalan cuaca, bisa panas atau hujan gitu kan. Tapi walaupun itu ramalan, tetap kita harus hati-hati. Waspada. Oke pemirsa, ini adalah sebuah ramalan dengan mendasarkan insting. Sekaligus dari indikasi-indikasi kejadian di tengah masyarakat. Dan itu sudah mulai tampak Mbak Eni ya. Betul. Ya, mudah-mudahan Anda yang masih berumah tangga ini menghindarkan diri dari terjadinya disharmonisasi dan potensi-potensi perselingkuhan. Jangan pernah mempercayai katanya selingkuh tadi apa? Selingan indah keluarga utuh. Ini adalah potensi ke sana. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadi apa ya, introspeksi buat kita semua tentunya ya. Dan lebih dini kita waspada, maka jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Eni, mudah-mudahan selalu sehat. Oke.